Oke, sebelum masuk ke pembahasan di sini aku akan mengajak teman-teman membayangkan situasi sederhana di mana kita sedang terburu-buru untuk berangkat ke kantor untuk bekerja dan juga ke kampus. Lalu kita mampir ke salah satu toko kopi, sebut saja mereknya Kopi Kenangan. Lalu kita memesan salah satu menu favoritnya dan seperti aren latte, americano, matcha espresso, dan lain sebagainya. Dan dalam beberapa menit, minuman itu sudah siap disajikan dengan rasa yang konsisten, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang cepat. Padahal kita tuh jarang banget memikirkan bahwa ada perjalanan proses yang panjang dan juga rumit yang membuat satu gelas itu bisa sampai ke tangan kita. Dan hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat cerita di balik layar tersebut. Oke, mungkin aku perkenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Alia Faiza dari kelas SI Reguler 5A dengan NIM 09031182328001. Nah, pada kesempatan ini aku akan mempresentasikan bagaimana CRM dan juga SCM di Kopi Kenangan itu bekerja dan bagaimana keduanya menjadi fondasi keberhasilan operasional mereka. Nah, masuk di latar belakang di mana adalah Kopi Kenangan salah satu jaringan Grab and Go coffee chain dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara, di mana perusahaan ini lahir dari misi untuk menyebarkan kecintaan terhadap kopi Indonesia berkualitas tinggi ke seluruh Asia dan juga dunia. Nah, dengan bertambahnya outlet, mereka tuh menghadapi tantangan besar dari permintaan pelanggan berubah dengan cepat, lalu jam sibuk itu datang tiba-tiba, stok harus tersedia serentak di ratusan outlet, dan juga di saat yang bersamaan mereka harus memahami apa yang pelanggan inginkan. Oleh karena itu, integrasi CRM dan juga SCM itu bukan lagi sekadar kebutuhan, tetapi menjadikan fondasi untuk memastikan kopi kenangan tetap responsif, kompetitif, dan juga konsisten. Baik, masuk di rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, di mana rumusan masalah ini menganalisis bagaimana CRM kopi kenangan mengelola kebutuhan dan juga preferensi komunikasi dengan pelanggan. Lalu bagaimana SCM itu menjalankan proses pengadaan, pengolahan, dan juga distribusi bahan baku ke seluruh outlet, dan bagaimana CRM dan juga SCM itu saling terhubung serta mempengaruhi satu sama lain dalam menjaga kualitas dan juga kecepatan layanan, dan apa aja masalah yang sering muncul dalam integrasi CRM dan juga SCM, dan bagaimana solusi teknis yang dapat diterapkan. Adapun tujuannya untuk menganalisis peran CRM dalam memahami kebutuhan dan juga perilaku pelanggan dan mendeskripsikan proses SCM kopi kenanga dalam mengelola bahan baku hingga distribusinya, dan juga menjelaskan titik-titik integrasi antara CRM dan juga SCM dalam operasional kopi kenangan, serta memberikan rekomendasi solusi dari masalah CRM dan juga SCM untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, baik, masuk di pengantar CRM dan juga SCM, di sini ada definisi dari keduanya, yaitu untuk definisi CRM sendiri adalah pendekatan dan juga sistem yang digunakan untuk perusahaan untuk mengelola seluruh interaksi dengan pelanggan, mulai dari proses pemesanan, preferensi produk, komunikasi layanan, hingga penanganan keluhan. Di mana untuk definisi SCM sendiri adalah proses pengelolaan aliran bahan baku mulai dari pemasok, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian ke seluruh outlet agar produk dapat sampai kepada pelanggan dengan kualitas yang terbaik. Baik, masuk di ketersediaan bahan baku dan juga pasar, di mana kunci utama keberhasilan kopi kenang adalah stabilitas dari bahan bakunya, di mana permintaan minuman itu kan bisa berubah dari setiap jam. Misalnya waktu pagi akan sangat ramai, dan waktu siang akan turun, dan sore naik lagi, dan akhir minggu akan naik drastis saat promo. Pesanan akan meledak dua kali lipat. Nah, di tengah perubahan itu bahan baku harus selalu tersedia tentunya, di mana kopi Indonesia itu memiliki karakter khas yang sangat dihargai di pasar. Lalu pasokannya itu tetap dijaga. Nah, begitu juga bahan komposisi lainnya seperti gula aren, lalu susu yang sensitif terhadap penyimpanan. Maka dari itu kondisi pasar yang membuat SCM harus benar-benar cerdas dan juga adaptif, karena sedikit saja terjadi adanya kesalahan, maka dampaknya langsung terasa di seluruh outlet. Oke, jika kita berbicara tentang operasional kopi kenangan, maka
adalah jantung dari seluruh proses, mulai dari kopi, gula aren, susu, dan bahan komposisi lainnya yang memiliki peran yang sangat krusial. Nah, di mana biji kopi itu merupakan fondasi utama dari seluruh menu berbasis espresso, dari perubahan kecil dalam tingkat roasting, aroma, atau tingkat keasaman saja udah cukup untuk mengubah rasa satu minuman. Nah, itu sebabnya kualitas biji kopi harus dikontrol ketat di setiap tahap prosesnya. Lalu kemudian ada gula aren, di mana bahan ini yang menjadikan identitas dari kopi kenangan. Karena tanpa gula aren yang teksturnya kental, aromanya yang smoky, dan juga rasa karamelnya yang khas, maka menu signature ini mereka tidak akan memiliki karakter yang sama. Di mana gula aren ini sangat sensitif terhadap panas dan juga penyimpanan dan juga pengolahan sehingga SCM harus benar-benar memastikan kualitasnya stabil dari batch ke batch lain. Nah, selanjutnya susu di mana eh, peranan besar juga dalam produk bahan baku utamanya. Ini bukan juga sekadar pelengkap, tetapi juga penentu tekstur creamy dan juga konsistensi dari rasa. Nah, di mana susu ini eh, adalah bahan yang sangat sensitif terhadap suhu, sehingga penyimpanan dan juga distribusinya tidak boleh terganggu. Karena itu, ketiga bahan ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi pondasi yang menentukan apakah kopi kenangan dapat memberi rasa yang sama di seluruh outlet setiap hari. Baik di alur SCM dalam kopi kenangan sendiri, perjalanan bahan baku ini dimulai dari para supplier yang mengirimkan biji kopi mentah, gula aren, susu, dan bahan baku komposisi lainnya ke pusat produksi, di mana di tahap awal tim SCM tidak sekedar menerima barang-barang saja, tapi mereka memeriksa kualitas secara detail dari memastikan semua bahan itu memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Nah, setelah lolos tahap awal, bahan-bahan tersebut masuk ke pabrik dan pusat produksi. Nah, disinilah biji kopi itu disortasi, dipanggang pada suhu tertentu untuk menghasilkan aroma yang tepat dan juga digiling dan kemudian dikemas. Lalu selanjutnya di komposisi gula aren itu bakal diolah melalui proses pencairan, penyaringan dan juga standarisasi tekstur agar konsisten. Sementara untuk bahan cair lainnya seperti susu dan lain sebagainya itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan produksi setiap outlet. Nah, setelah diproses, semua bahan ini akan dipindahkan ke gudang pusat, di mana gudang berfungsi sebagai pengatur ritme distribusi, dan juga bahan akan disimpan dengan sistem rotasi dan akan dialokasikan ke setiap wilayah berdasarkan permintaan masing-masing outlet. Lalu selanjutnya distributor, di mana kemudian dilakukan melalui armada distribusi di tahap ini adalah salah satu yang paling krusial dengan misalnya keterlambatan 1 sampai 2 jam saja bisa membuat sebuah outlet itu kosong stok di jam-jam sibuk. Dan pada akhirnya bahan tersebut sampai ke outlet dan barista akan mengolahnya dan juga konsumen akan menerima minuman mereka. Nah, misalnya di bagian konsumen ini akan menerima produk akhir. Nah, berupa minuman kopi dan juga non-kopi. Dan akan konsumen memberikan feedback yang menjadikan input penting untuk menentukan kebutuhan stok, inovasi menu, dan juga perbaikan layanan dalam CRM. Nah, baik selanjutnya masuk di alur CRM di informasi dalam kopi kenangan, di mana di sisi lain CRM itu bekerja sebagai sistem yang terus mendengarkan suara pelanggan dan semua data itu mulai dari rating, komplain, riwayat pembelian hingga menu favorit pelanggan yang akan ditangkap dan juga dianalisis gitu, dikelola data-datanya. Nah, misalnya kita ketika pelanggan mengeluhkan bahwa minuman ini terasa terlalu manis atau stok menu itu menu favorit mereka itu sering habis atau juga waktu tunggu yang terlalu lama. Dan semua itu tidak berhenti sebagai data, tetapi langsung diteruskan ke tim operasional dan juga SCM untuk ditindaklanjuti. Sama halnya dengan CRM juga mencatat pola pembelian, misalnya di sebuah outlet menu varian susu atau kopi tertentu tiba-tiba menjadi favorit, maka
informasi ini akan dikirimkan ke SCM agar pasokan bahan baku itu ditingkatkan. Dalam kata lain, CRM adalah telinga perusahaan, sedangkan SCM itu menjadi tangan yang bergerak berdasarkan sinyal dari CRM sendiri. Lalu masuk di integrasi CRM dan juga CRM-nya, di mana ketika CRM dan juga SCM itu bekerja bersama, maka operasional itu akan menjadi sangat efektif, di mana CRM ini memberikan gambaran mengenai apa yang pelanggan inginkan, sementara SCM ini memastikan semuanya tersedia. Misalnya nih, CRM itu mendeteksi lonjakan pelanggan di jam 7 sampai 9 pagi, di mana SCM itu langsung menambah pengiriman bahan baku pada pagi hari itu. Atau ketika CRM mencatat bahwa minuman gula aren itu sedang viral banget, jadi SCM akan menambahkan produksi gula aren untuk menghindari kekosongan stok. Nah, di mana kolaborasi ini akan penting dalam menjaga kualitas dan juga ketika pelanggan mengeluhkan rasa yang tidak konsisten, maka CRM akan mengirimkan data ke SCM yang tim SCM dan tim produksi melakukan penyesuaian lagi. Nah, tanpa integrasi ini, perusahaan akan kesulitan untuk merespon kebutuhan pelanggan secara cepat. Nah, adapun tantangan dalam SCM dan juga CRM ini, tentu saja sistem yang besar seperti ini tidak akan lepas dari tantangannya. Maka SCM di dalam tantangan SCM sendiri sering menghadapi masalah seperti permintaan yang tidak stabil dan juga keterlambatan distribusi, hingga bahan baku yang sensitif kondisi penyimpanannya. Harga bahan baku juga sering berubah dan juga mempengaruhi kestabilan dalam produksi. Lalu untuk di dalam CRM juga memiliki tantangannya sendiri, di mana komplain pelanggan juga bisa meningkatkan sewaktu-waktu, di mana terkadang respon itu kan harus cepat dan juga namun implementasi di lapangan tidak selalu mudah. Nah, maka dari itu konsistensi antar outlet juga masih menjadi tantangan besar. Nah, di mana setiap tantangan ini bisa berdampak langsung pada pengalaman pelanggan jika tidak ditangani dengan serius. Nah, untuk solusi penguatan SCM dan CRM ini dalam SCM itu untuk mengatasi tantangannya, kopi kenangan dapat memperkuat rantai pasok dengan menjalin kerjasama antar multi supplier agar pasokan biji kopi dan juga gula aren lebih stabil dengan meningkatkan manajemen distribusi dan pengiriman itu bakal lebih cepat serta menambah safety stock untuk bahan kritis yang sering habis pada jam sibuk. Selain itu, perbaikan sistem penyimpanan dan juga cold chain diperlukan untuk menjaga kualitas bahan sensitif seperti susu dan bahan baku cair lainnya. Nah, di dalam CRM sendiri, kopi kenangan perlu mengoptimalkan proses pengumpulan dan juga analisis data, di mana pelanggan secara lebih cepat meningkatkan konsistensi layanan di setiap outlet untuk mengurangi komplain serta menjadikan respon yang lebih proaktif terhadap perubahan tren dan juga preferensi konsumen. Nah, selain itu, peningkatan personalisasi promo dan juga komunikasi pelanggan dapat membantu mempertahankan kepuasan dan juga loyalitas. Nah, baik masuk di kesimpulan, di mana kebiasaan kopi kenangan itu bukan hanya berasal dari rasa atau juga harga, tetapi dari integrasi kuat antara CRM dan juga SCM, di mana SCM itu memastikan bahan baku selalu tersedia di produksi yang berjalan lancar dan juga distribusi tepat waktu. Sedangkan di CRM ini memastikan perusahaan memahami pelanggan, mendengarkan keluhan pelanggan, dan juga menyesuaikan diri dengan tren pasar. Nah, ketika keduanya bekerja selaras, maka kopi kenangan dapat menjaga kualitas, mempercepat pelayanan, menghindari kekurangan stok, dan juga meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Oleh karena itu, integrasi CRM dan juga SCM ini menjadi fondasi utama yang memungkinkan kopi kenangan terus berkembang secara kompetitif dan juga berkelanjutan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari hubungan CRM dan juga SCM dalam produksi kopi kenangan. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.